Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa Universitas 11 Agustus Jakarta. Pada video ini saya ingin menegaskan terkait dengan proyek yang kawan-kawan akan kerjakan di pertemuan ke-7. Ini wajib. Dipersilakan untuk membuat kelompok, boleh maksimal 3 orang, atau sendiri, boleh juga. Nah, proyek yang akan Anda kerjakan sebenarnya sama nanti sebelum UTS dan sebelum UAS. Ini berkaitan dengan materi yang ada di RPS pertemuan 1 sampai 7. Itu kawan-kawan pahami dulu, baca dari pengantar sistem hukum Indonesia, politik hukum nasional, sejarah hukum di dunia dan sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum di dunia dan pembagiannya, serta pengaruhnya ke Indonesia. Yang kelima, sistem hukum di Indonesia, pembagian dan berlakunya di Indonesia, hukum nasional, hukum adat, hukum Islam. Yang keenam, sumber dan tata hukum di Indonesia. 7, pembentukan hukum di Indonesia, alur pembentukannya, 2, pihak-pihak yang terlibat, 3, asas berlakunya hukum. Nah, kawan-kawan tinggal pilih dari pertemuan 1 sampai 7, mana yang kawan-kawan akan dalami, akan pahami materi perkuliahannya yang sudah saya share di Edlink PPT-nya. Nah, kawan-kawan telah pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Setelah itu kawan-kawan menyusun ini dalam sebuah esai, tapi saya minta nanti itu dipresentasikan atau dibacakan dan direkam menggunakan video. Setelah jadi videonya, saudara upload di YouTube. Nah, setelah di YouTube baru saudara kumpulkan tugas-tugas saudara yang tadi direkam, esainya sudah direkam, upload di YouTube, terus kemudian di-share di Edlink. Nah, sama juga nanti pertemuan sebelum UAS, tugas proyek mandirinya sama, kayak begitu juga proyeknya sama, tapi kawan-kawan mempelajari pertemuan 9 sampai ke 13 atau 14. Nah, itu kawan-kawan pelajari lagi. Misalkan di pertemuan 9 ada pembagian hukum di Indonesia, di pertemuan ke-10 itu ada hukum publik, hukum privat, pertemuan 11 ada pengertian dan pengaruh hukum tata negara di Indonesia, atau pengertian dan pengaruh pengaturan hukum administrasi negara, atau pengertian dan pengaturan hukum internasional, atau pertemuan ke-14 implementasi hukum pada masyarakat, faktor pengaruhnya, penegakan hukumnya, reformasinya. Nah, kawan-kawan juga pilih untuk nanti di-share di pertemuan sebelum UAS, pertemuan ke-7 proyek mandiri di pertemuan setelah sebelum UAS. Itu saja kawan-kawan mahasiswa, semoga dapat dipahami apa yang saya tugaskan. Sekali lagi saya sampaikan, pahami pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 dan pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Kemudian kawan-kawan milih pertemuan mana yang mau di stretching, diperkuat. Terus kawan-kawan susun dalam bentuk esai. Setelah jadi, kawan-kawan presentasikan, kawan-kawan jelaskan, kawan-kawan uraikan dalam media video. Nanti setelah divideokan, kawan-kawan masukkan ke YouTube. Setelah masuk ke YouTube, baru di-share ke Edlink sebagai tugas. Boleh kelompok maksimal 3 orang, boleh individu 1 orang tentunya. Mudah-mudahan dipahami, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Saya berharap ini menjadi karya selama pandemi buat kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.